Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesempatan, kesehatan dan juga nikmat di bulan suci Ramadan ini sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah dalam podcast. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menjadi tauladan utama kita dalam menuntut ilmu dan juga berakhlakul karimah. Selamat datang pemirsa di acara podcast kita kali ini dan selamat datang di Bincang Edukasi, yaitu ngobrol santai membahas tentang madrasahan, kemudian nilai-nilai keislaman yang ada di MI Islamiyah Pringlang. Tentunya saya tidak sendiri di sini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rosalia Rosada. Kemudian di samping saya sudah ada para narasumber kita yang tentunya sangat hangat ingin menyapa teman-teman ataupun pemirsa sekalian. Yang pertama ada Ustadzah Hikmah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, selanjutnya di samping Ustadzah Hikmah ada juga Ustadz Syuaib. Beliau ini dari Kepala Madrasah MI 02. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya di sampingnya beliau ada juga Ustadz Firdaus. Beliau kamar dari MI 3. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam suasana Ramadan dan puasa ini tetap harus hangat dan juga bersemangat ya. Betul. Ustadz. Di episode kali ini kita akan membahas dengan tema yang relevan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya dengan tema indahnya Ramadan, menyemai ilmu, meneguhkan ibadah dan juga menumbuhkan ketakwaan. Di sini kita akan membahas cuil dengan tema yang sangat luar biasa yang tentunya kita sadurkan dengan kegiatan kita sehari-hari, terutama di Madrasah MI Islamiyah Pringlang. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke dalam tema acara kita ini, saya akan mengajak Ustadz dan Ustadzah ini untuk menceritakan sedikit cuil sejarah dari MI Islamiyah Pringlangu. Barangkali pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada belum mengetahui MI Islamiyah Pringlangu secara keseluruhannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit sejarah dari MI Islamiyah Pringlangu. Saya ingin meminta kepada Ustadz Firdaus, bisa dijelaskan sedikit Pak, bagaimana MI Islamiyah Pringlangu berdiri, apalagi ini berada di bawah naungan Yayasan Islam Katijoyo. Silahkan. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rosa. Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas tentang berdirinya MI Pringlangu, ini di bawah naungan Yayasan Islam Katijoyo. Dulu berdiri tahun 1978. Pertama MI Pringlangu ada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 27B. Kalau waktu itu ada di Pringlangu, Kelurahan Buaran waktu itu. Kalau sekarang sudah masuk wilayah kota, jadi Kecamatan Pekalongan Barat. Waktu itu masih Buaran, masuknya Kabupaten Pekalongan. Seiring berjalannya waktu, MI Pringlangu 1 dan alhamdulillah dari tahun ke tahun peningkatan siswa, akhirnya dipecah lagi menjadi ada MI Pringlangu 2 dan sampai sekarang ada MI Pringlangu 3. Setelah itu di sekitar tahun 2021 itu karena banyaknya minat dari masyarakat untuk masuk ke MI Pringlangu dan banyak masukan dari masyarakat tentang keinginan untuk program tahfidz atau tahasus, akhirnya pengurus beserta Dewan Guru itu mengadakan rapat dan dibentuknya MI Pringlangu Tahasus yang sekarang ada di Jalan Asri Selatan di Pringlangu Gang 1. Itu tentang sejarah berdirinya MI Pringlangu. Terima kasih. Menarik sekali penjelasannya Ustadz Firdaus. Terima kasih karena ternyata MI Islamiyah Pringlangu itu sudah lama sekali pemirsa. Dimulai mungkin dari nenek saya mungkin ya, sebelum lahir saya ke sini, ke dunia ini ya tentunya. Berarti sudah berapa tahun ya Bapak? Ya, kurang lebih kisaran 50 tahun yang lalu ya. Oke, tadi kan disebutkan oleh Ustadz Firdaus terkait dengan ada program terbaru kita, yaitu program tahasus. Boleh dijelaskan sekali lagi Ustadzah Hikmah terkait dengan program tahasus yang mungkin teman-teman atau pemirsa di rumah belum begitu memahamkan atau belum begitu familiar. Silakan.
Alhamdulillah ya di MI Prenglangu memang sekarang ada 2 program, di mana ada program reguler seperti yang sudah ada sejak tahun-tahun terdahulu. Kemudian apa tadi yang disebutkan Ustadz Firdaus di tahun 2001 ada program tahasus. Nah, sedikit apa sih program tahasus itu? Program tahasus itu di mana di dalamnya itu seperti pembelajaran seperti biasa, namun di dalamnya ada materi-materi atau ada pelajaran-pelajaran yang disisipkan. Di antaranya ada pembelajaran tahfidz. Pembelajaran tahfidz ini nanti berfokus pada juz 30 dan juz 29, kemudian dilanjut dengan surat-surat pilihan. Yang pertama itu. Kemudian dilanjut ada pembelajaran TPQ. TPQ ini juga sama seperti TPQ di lembaga-lembaga yang di luar ya. Jadi benar-benar sudah bisa dipertanggungjawabkan kelembagaannya. Selain tahfidz, TPQ, kemudian kita juga ada beberapa program semacam karakter Islami, kemudian penguatan IT dan lain sebagainya. Itu sedikit tambahan untuk program tahasusnya. Terima kasih Ustazah Hikmah. Berarti begitu sangat kompleks atau sangat up to date ya, sesuai dengan perkembangan zaman, dituntut dengan adanya nilai-nilai Qur'aninya, juga nilai-nilai keislaman yang biasa dilakukan sehari-hari seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya, seperti itu yang tadi disampaikan. Kemudian berarti ini sudah sesuai dengan makanan atau kebutuhan dari masyarakat di Pringlangu atau Kota Pekalongan sekitarnya, seperti itu. Karena sudah dijelaskan oleh Ustazah Hikmah dan Ustadz Firdaus terkait dengan bagaimana sekelumit atau secuil dari sejarah MI Islamiyah Pringlangu. Kemudian kita masuk ke dalam tema kita sesuai dengan tadi yang saya sampaikan ya, terkait dengan bulan suci Ramadan. Menurut Bapak dan Ibu Ustadz-Ustadzah di sini terkait dengan refleksi atau apa sih makna Ramadan bagi keluarga besar MI Islamiyah Pringlangu. Monggo Ustadz Sueb, kami persilahkan. Terima kasih Ustazah Rosa atas pertanyaannya. Ramadan bagi keluarga besar MI Pringlangu bukan sekedar hanya sebagai bulan ibadah rutinan, namun lebih dari itu, Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa dan pendidikan akhlak. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah mendidik kita lewat puasa untuk menahan diri, mengendalikan diri, melatih kesabaran dan keikhlasan. Kemudian Ramadan bagi keluarga besar MI Pringlangu juga dijadikan sebagai bulan penyelarasan antara ilmu dan iman. Kita tidak hanya mengajarkan teori di kelas, namun lebih dari itu, Ramadan dijadikan sebagai praktek untuk pendidikan karakter, pendidikan ilmu yang berakhlak dan berprestasi. Kemudian Ramadan bagi keluarga besar MI Pringlangu juga dijadikan sebagai muhasabah, bulan introspeksi. Apakah selama ini pendidikan yang telah kita laksanakan itu sudah mengantarkan anak-anak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apakah ilmu yang sudah didapatkan oleh anak-anak itu sudah dapat membentuk akhlak yang mulia? Demikian berusaha. Masya Allah sekali jawabannya. Makna dari puasa atau Ramadan menurut keluarga madrasah kita ini. Tadi sedikit menilai ya, ada poin utama dari Ramadan sendiri yaitu muhasabah. Nah, menurut Ustazah Hikmah nih, bagaimana tanggapannya
Boleh ditambahkan lagi? Baik, menambahi saja. Sebenarnya sudah lengkap sekali jawaban dari Ustaz Soeb ini. Cuman ya menambahi sedikit makna Ramadan untuk keluarga besar MI Prenglangu khususnya untuk kita semua, bahwa Ramadan itu kan bulan suci, bulan kemuliaan, bulan yang sangat istimewa. Tentunya bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai penguat niat ya dan penyucian hati. Maksudnya penguat niat di mana kita harus memiliki niat di bulan Ramadan ini kita benar-benar harus banyak melakukan hal-hal yang baik, ibadah-ibadah yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tahu bahwa di bulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan. Nah, itu yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita sehingga bulan Ramadan sebagai penguatan hati juga penyucian jiwa. Penyucian jiwa maksudnya sebelum Ramadan terkadang kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang kurang positif dan lain sebagainya. Lah inilah momen awal untuk memperbaiki diri seperti tadi yang disampaikan Ustaz Soeb sebagai muhasabah diri, mengingat apa sih yang sudah kita lakukan kesalahan-kesalahan di bulan-bulan sebelumnya. Di Ramadan ini adalah momen yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai apa ya, pendisiplinan diri, kemudian berlatih kejujuran, berlatih keikhlasan, dan tentunya momen Ramadan ini kita jadikan sebagai ladang pahala, tempat untuk penguatan karakter kepada anak-anak, biar anak-anak lebih merasakan apa itu empati, apa itu kedisiplinan, apa itu kejujuran dan keikhlasan. Nah, Ramadan ini adalah momen yang tepat untuk mempelajari itu semua. Mungkin begitu. Terima kasih Ustazah Hikmah tentang Ramadan yang hangat, terutama di keluarga MI Islamiyah Prenglangu ternyata sangat detail sekali, terutama nilai-nilai yang diajarkan di madrasah. Nah, kemudian apa sih program-program yang dijalankan baik program reguler maupun tahasus selama bulan Ramadan ini? Bagaimana kegiatan belajarnya, kemudian mengelola ibadah siswa, kemudian cara menyeimbangkan antara ilmu dan juga ibadah yang biasa dilakukan, kemudian menambah kecintaan kita dalam menumbuhkan dan mengisi kegiatan Ramadan dengan penuh makna. Saya mulai dengan Ustadz Firdaus, monggo. Terima kasih Bu Rosa ya atas pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus. Kaitan dengan program yang ada di kami yang terutama di program reguler, kami ada beberapa program khususnya untuk di bulan Ramadan tahun ini. Yang pertama itu ada pesantren kilat Ramadan, itu kami isi nanti di beberapa hari terakhir sebelum liburan. Itu nanti diisi oleh guru-guru dan juga nanti dibantu dari pembina lain, dari mahasiswa. Itu tentang tentang nuzulul Quran, terus turunnya Al-Quran itu, terus juga tentang kultum, kuliah 7 menit yang nanti disampaikan oleh guru tersebut, dan juga tentang gerakan tadarus Al-Quran. Gerakan tadarus Al-Quran ini kita lakukan, kalau gerakan tadarus Al-Quran tidak hanya nanti di akhir sebelum liburan. Itu nanti setiap pagi sebelum pelajaran dimulai kita ada gerakan tadarus Al-Quran. Itu setiap anak membawa Al-Quran ataupun juz amma itu yang kelas 1, 2, itu dari pagi kita biasakan membaca Al-Quran. Dengan biasa membaca Al-Quran, kita harapkan nanti setelah Ramadan anak-anak jadi terbiasa membaca Al-Quran, jadi disiplin membaca Al-Quran ataupun puasa. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Firdaus. Ternyata selain meskipun di ranah reguler itu tidak ada program Qur'aniyat, tapi tetap mengedepankan tadarus Al-Quran ya. Kemudian apa saja program yang ada di MI Islamiyah Prenglangu, program tahasus Ustazah Hikmah? Monggo Ya, bisa dijelaskan. ya terima kasih sedikit
apa namanya, untuk program yang di Tahasus selama bulan Ramadan ya. Sebenarnya untuk di Tahasus itu kegiatan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, beribadah itu sudah biasa dilaksanakan, namun di bulan Ramadan ini lebih kita tekankan dan ada beberapa program yang kita masukkan. Di antaranya untuk kegiatan pembelajaran sendiri dimulai dari setengah delapan itu anak berangkat sampai sekolah melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha, anak-anak ada kultum yang diisi dari ustadz-ustadzah yang diikuti dari seluruh siswa. Kultum ini dari hari pertama berangkat ke madrasah sampai nanti di akhir pembelajaran di madrasah itu diisi oleh ustadz-ustadzah secara bergantian dengan tema yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang pertama sholat duha, kemudian ada kultum, dan juga ada tadarus. Nanti biasanya anak-anak masuk ke pembelajaran tahfidz. Di sana diselingi dengan tadarus Quran, kemudian sampai duhur. Kita sholat duhur berjamaah, setelah itu baru anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Nah, untuk programnya nanti insya Allah juga ada pesantren kilat. Untuk pesantren kilat kita ada Ramadan Camp untuk kelas 1 anak-anak mengikuti kegiatan buka bersama, kemudian dilanjutkan tarawih bersama, setelah itu pulang. Namun untuk kelas 2 sampai ke atas ini ada menginapnya atau Ramadan Camp yang dimulai dari anak-anak nanti akan berbagi dengan masyarakat sekitar atau Ramadan berbagi, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama, sholat tarawih bersama, tadarus bersama, kemudian nanti ada kegiatan semacam jelajah atau mencari jejak, di mana nanti ada pos-pos, ada taman-taman yang akan diikuti anak kelas 2 sampai kelas atas. Nah, ini sebagai penguatan atau bagian dari cross check sejauh mana sih anak-anak sudah mengetahui materi-materi tentang Ramadanan dan juga praktek-prakteknya. Seperti itu nanti dilanjutkan dengan sahur bersama dan kemudian besok paginya anak-anak bisa beristirahat di rumah. Itu sedikit kegiatan yang ada di program Tahasus. Baik, terima kasih Ustazah Hikmah dan Mbak Firdaus. Ternyata sangat menarik sekali program-program yang ada di baik reguler maupun Tahasus ya, apalagi di bulan Ramadan ini, sehingga sangat menjunjung tinggi makna dari nilai Ramadan itu. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Ustadz Su'aib ini, bagaimana menjadikan belajar itu sebagai ibadah di bulan suci Ramadan? Bisa dijelaskan, Pak? Silahkan. Terima kasih Ustazah Rosa atas pertanyaannya. Belajar akan menjadi sebuah nilai ibadah manakala diniatkan dengan yang baik, sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi anak-anak terlebih dahulu diluruskan niatnya. Belajar kalau diniatkan untuk memahami ciptaannya, kemudian untuk memberikan manfaat kepada sesama, itu sesuai dengan perintah agama, itu bermakna ibadah, jadi berpahala. Kemudian yang terpenting bagi siswa adalah untuk selalu dalam setiap melaksanakan kegiatan supaya bernilai ibadah, diniatkan supaya nanti bisa memberikan manfaat kepada sesama terutama. Terima kasih Ustadz Su'aib. Makna dari belajar di bulan Ramadan itu sebagai nilai ibadah sangat melekat ya. Jadi selain melatih diri juga bentuk dari apresiasi kita kepada Tuhan, sebetulnya seperti itu. Nah, kemudian
menurut Pak Firdaus nih, mengapa Ramadan itu disebut sebagai bulannya latihan ibadah? Bisa dipersilakan kepada Pak Firdaus. Terima kasih Bu Rosa atas pertanyaannya untuk yang kesekian kalinya, oke. Ada beberapa latihan untuk anak khususnya di bulan puasa ini. Yang pertama adalah latihan menahan diri, karena sejatinya puasa itu berarti menahan diri dari makan, dari minum, lapar, haus, dan juga menahan diri dari sikap emosi. Karena kadang anak ketemu anak di sekolah itu kan pasti ada kadang gesekan atau apa gitu. Dengan adanya puasa kita tuntut untuk menahan diri, akhirnya anak yang tadinya mau marah jadi agak bisa dipendam gitu. Yang kedua, latihan konsisten dalam beribadah. Yang dalam beribadah ini dalam khususnya dalam berpuasa, dalam melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan buka bersama, terus makan sahur bersama keluarga, itu dituntut untuk konsisten. Karena dengan konsisten akhirnya anak bisa tumbuh sikap disiplin dari puasa, dari pagi sampai maghrib bisa disiplin. Terus waktunya buka puasa ya menjalankan buka puasa, waktunya sahur anak bersemangat makan sahur, bangun dengan semangat, disiplin, tidak malas-malasan gitu. Yang ketiga, latihan keikhlasan. Keikhlasan di sini maksudnya anak mencoba untuk ikhlas dalam beribadah. Jadi puasa itu tidak hanya saya malas gini, tidak. Kita harus bersikap ikhlas beribadah puasa. Terus kalau malam kita untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kepedulian sosial atau zakat. Ini kalau bagi anak kita ajarkan infak yang terbaik di bulan puasa kepada siapapun, khususnya anak-anak yang kurang mampu, atau bisa diberikan kepada musola atau masjid gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Firdaus. Makna dari bulan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini sangat kompleks sekali, baik dari secara diri sendiri maupun kepada sosial juga tetap ada ya Pak ya. Kemudian ibadah apa yang paling penting dibiasakan ini? Mungkin Sadekmah bisa membantu menjawab? Iya. Untuk ibadah yang paling penting, nah, khususnya di bulan Ramadan ya, kalau kita penekanan ke anak-anak, memang untuk ibadah di bulan Ramadan ini kita lebih tekankan. Yang pertama untuk sholat 5 waktunya. Bagaimana kedisiplinan anak dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 kita ajak untuk selalu sholat 5 waktu. Kemudian ditambah dengan sholat yang ada di bulan Ramadan, yaitu sholat taraweh, sholat witir, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, bagian dari cinta kita kepada Al-Quran, nah di bulan Ramadan ini juga kita ajak anak-anak untuk memperbanyak ibadah membaca Al-Quran. Nah, kalau penekanan sendiri, alhamdulillah di MI kami, baik reguler maupun tahasus, ada yang namanya buku kontrol ibadah. Jadi di dalamnya anak-anak nanti dikontrol sholatnya, darusannya, tarawehnya, witirnya. Bahkan kita tambahi penekanannya, biasanya di grup kelas masing-masing itu ada pengisian polling untuk anak. Nah, ini polling ini juga meningkatkan semangat motivasi anak untuk beribadah. Salah satunya yaitu tadi ada sholatnya sudah lengkap apa belum, tarawehnya sudah dilaksanakan apa belum, puasanya apakah sampai 1 hari. Kemudian selain ibadah yang kepada Allah, juga ibadah yang dalam bentuk hablum minanas atau sesama manusia, yaitu apakah hari ini sudah bersedekah, berinfak, kemudian apakah hari ini sudah menolong orang tua, sudah membantu orang tua, apakah sudah belajar, bahkan yang kelas atas kita tambahi apakah sudah melaksanakan sunnah-sunnah yang lain seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Mungkin itu
kami rasa ibadah-ibadah yang perlu didisiplinkan anak-anak, terutamanya mumpung di bulan Ramadan ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ustazah Hikmah. Kemudian boleh tambahin lagi Pak Soeb terkait dengan ibadah yang perlu ditekankan apalagi untuk siswa madrasah kita. Silakan. Terima kasih Ustadzah Rosa atas pertanyaannya. Ibadah yang paling penting di bulan Ramadan tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh Ustadzah Hikmah, baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Yang wajib tentunya tidak dapat ditinggalkan ya. Yang sunnah-sunnah kalau anak-anak itu kiranya kurang kuat tidak mampu, yang ambil beberapa ibadah sunnah yang bisa dilaksanakan. Menurut kami ibadah yang terpenting adalah istiqomah ya, yang terpenting. Kalau sudah istiqomah nanti sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang tambahan tadi, ibadah-ibadah yang sunnah tadi, nanti bisa ditambahkan dengan ibadah yang lainnya ya. Yang terpenting yang wajib itu sholat 5 waktu itu, dan puasa itu jangan ditinggalkan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ibadah akhlak ya. Di bulan Ramadan khususnya ini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk bertutur kata yang sopan, menghormati orang tua, menghormati guru. Apalagi kita tahu bahwa ridho Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Karena sudah disampaikan oleh Pak Soeb bahwa harus ada kolaborasi antara orang tua dan juga guru. Kemudian apa peran guru dan orang tua Bapak terkait dalam membimbing ibadah anak di bulan suci ini? Apalagi kita kan berada di lingkungan madrasah ya. Tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya peribadatan sehari-hari. Apalagi dengan sesuai dengan paham kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silakan Pak Firdaus. Terima kasih Bu Rosa atas pertanyaannya. Memang kita akui peran guru dan orang tua sangatlah penting bagi anak ya, khususnya di bulan puasa ini. Untuk peran guru yang pertama adalah memberikan pemahaman yang benar tentang puasa. Kita ajarkan di sekolahan bagaimana cara melaksanakan puasa dengan baik, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar dan fasih. Selain itu juga guru itu menjadi tauladan atau uswah hasanah. Jadi apa yang dilaksanakan guru di sekolah, tutur katanya, terus perilakunya sehari-hari, itu nanti anak-anak menurunkan kita. Guru itu kan digugulan ditiru, jadi kita itu sebagai tauladan bagi anak-anak. Yang selanjutnya adalah kita membuat program Ramadan seperti tadi yang pernah saya sampaikan ke jenengan. Program di sini ada pesantren kilat, ada gerakan tadarus Al-Quran, ada sholat duha berjamaah, terus nanti juga ada buka puasa bersama di sekolah. Itu nanti akan menjadi kenangan terindah bagi anak-anak. Oh, di MI Prangau dulu pernah ada buka bersama di sekolahan. Jadi dengan kenangan tersebut anak jadi teringat-ingat dan bisa meneruskan kebaikan di bulan puasa ini, jadi teruskan nanti setelah di bulan Syawal. Terus yang selanjutnya itu memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Kita memberikan penghargaan yang sederhana kepada anak-anak yang sudah berbuat baik. Dengan apresiasi itu kan nanti anak jadi terbangun, tergiat lagi lah untuk melaksanakan kegiatan yang baik-baik gitu. Terima kasih. Baik Pak Firdaus. Kemudian bisa ditambahkan kembali Sedekmah? Ya, terima kasih. Tentunya peran guru dan orang tua itu memang harus sinergi ya. Dimana apa tadi yang sudah disampaikan Pak Firdaus bahwa orang tua dan guru hendaknya menjadi teladan yang baik
bagi anak-anaknya atau bagi siswanya. Karena apa? Teladan itu biasanya lebih gampang ditiru daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Yang pertama itu. Kemudian antara guru dan orang tua ini harus ada sinergi sekolah dan sinergi rumah. Ada komunikasi antara guru dan orang tua sehingga pembiasaan atau program apa tadi yang sudah disampaikan Ustadz Soeb dari sekolah maupun kedisiplinan yang sudah diterapkan di rumah itu benar-benar bisa membentuk kebiasaan yang menjadi karakter. Mungkin seperti itu. Intinya sinergi, kemudian komunikasi dengan orang tua yang satu arah, yang sama-sama diniati untuk membentuk karakter anak supaya benar-benar menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin seperti itu. Kasih Ustazah Hikmah sangat bermakna sekali antara orang tua dan juga guru di sekolah di madrasah ya. Karena tentunya kalau misalnya hanya di rumah saja tanpa bekal dari madrasah juga kurang secara ilmu. Tapi kalau misalnya hanya di sekolah saja atau di madrasah saja, mungkin nanti akan terlupa ketika sudah sampai di rumah kalau misalnya tidak diamalkan juga. Nah, karena 15 hari lagi kita akan berada di puncak kemenangan bulan Ramadan. Tentunya harapan apa Ustaz Hikmah agar bekal selama 1 bulan ini dalam anak-anak dalam menjalankan ibadah puasa ini agar tidak lepas dari istiqomahnya selama 1 bulan ini. Untuk harapan terutama kepada anak-anak ya alhamdulillah program yang sudah dibuat dari madrasah, kemudian latihan-latihan selama bulan Ramadan itu harapannya tidak ditinggal. Maksudnya ada hal-hal baik yang melekat pada diri siswa, baik itu akhirnya anak bisa belajar istiqomah dalam beribadah, kemudian menambah ibadah-ibadah yang lain, kemudian anak benar-benar bisa membentuk karakter baik kedisiplinannya, kejujurannya, keikhlasan, semangat belajar walaupun dalam keadaan puasa. Harapan kami seperti itu. Kemudian juga semoga walaupun nanti Ramadan berakhir itu bukan akhir dari perjuangan keikhlasan dan semangat kita. Namun dari Ramadan ini mudah-mudahan menjadi awal ya supaya anak-anak dan kita semua bisa menjadi insan atau manusia yang lebih bertakwa. Sangat dalam sekali nih Ustazah Hikmah harapan-harapan yang dititipkan pada siswa kita. Nah, tentunya selain harapan-harapan, apakah ada pesan khusus? Ini tentunya selain untuk menjelang 1 bulan Ramadan ini tentunya juga akan ada oleh-olehnya ke depan bagaimana pesan khusus dari Pak Soeb. Monggo Pak Soeb. Terima kasih Ustazah Rosa atas pertanyaannya. Untuk pesan khusus bagi siswa-siswi MI Brenglangu adalah mari jadikan Ramadan untuk tahun ini sebagai perubahan dari hal-hal yang tidak baik menuju hal yang baik, atau perubahan yang dari hal-hal yang baik menjadi hal yang lebih baik lagi. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk tahun ini sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita tidak tahu apakah Ramadan di tahun depan kita akan menemui Ramadan lagi, kita tidak tahu. Maka dari itu, mumpung ini Ramadan masih tersisa ke depan, kita mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Masya Allah sekali nih Ustaz Soeb,
karena memang betul tahun ke depan itu kita belum tentu tahu kalau misalnya kita masih diberikan nikmat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang tahun depan atau tidak, karena umur tidak ada yang tahu nggih. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memaksimalkan beribadah di bulan puasa ini. Nah, tentunya nih di yang paling penghujung acara ini, apa sih doa-doa yang dipanjatkan atau harapan-harapan yang selalu terucap oleh ustadz dan ustadzah, terutama untuk kebaikan-kebaikan kita di madrasah, untuk keluarga madrasah dan juga para siswa-siswa yang ada di MI Islamiyah Pringlangu. Monggo Pak Firdaus terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Rosa. Sebelum doa dan harapan atau ditutup ya, saya ada sebuah pantun nggih, Bapak Ibu nggih. Monggo. Biar suasana kita lebih mencair, Siap. lebih humanis. Pohon kelapa tumbuh di desa, Cakep. daunnya lebat bergoyang-goyang. Cakep. Selamat menjalankan ibadah puasa, Cakep. hati tenang, pikiran pun senang. Cakep. Baik Bapak Ibu semua dan anak-anakku semua yang saya sayangi, mari kita berdoa dengan harapan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan madrasah kami tempat lahirnya generasi yang berilmu, Amin. bertakwa dan berakhlak mulia. Amin. Limpahkanlah keberkahan kepada guru dalam Amin. mendidik, kepada para siswa dalam menuntut ilmu, Amin. kepada seluruh tenaga pendidikan dalam mengabdi. Amin. Satukan hati kami dalam Amin. keberkahan, Amin. dan semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah luar biasa sekali doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Firdaus. Nah, di penghujung acara ini terima kasih kepada para narasumber atas informasi, wawasannya, penambahan ilmu-ilmu baru, dan kemudian pemantapan diri sebagai pribadi yang harus lebih baik lagi, dan juga sebagai pendidik, pembelajar yang tentunya harus selalu berporoskan kepada agama. Saya sebagai moderator dan juga para narasumber yang selaku sebagai kepala madrasah memohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan ataupun informasi yang kurang tepat dalam memandu bincang edukasi kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Bertemu lagi di program acara Bincang Edukasi MI Islamiyah Pringlangu, berilmu, berakhlak, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.